Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Jadi langsung aja kita masuk ke ceritanya. Seorang pria bernama Dr. Chen sangat terkenal di daerah itu karena keterampilannya dalam penyembuhan dan segala pengetahuannya tentang semua penyakit. Suatu hari ia mendapatkan undangan yang sangat serius dari rumah seorang petani di desa. Ia mengikuti seorang pemuda yang merupakan anak dari petani itu. Mereka berjalan kaki lebih dari 20 menit untuk mencapai tempat itu. Menurut pemuda itu, ayahnya nampak sangat mengkhawatirkan. "Cepatlah dokter, ayahku sudah tidak tahan lagi." Begitulah desaknya. Sesampainya di depan rumah, pemuda itu membukakan gerbang tua kemudian mengundangnya untuk masuk ke dalam. Saat mengarahkan dokter untuk masuk, pemuda itu segera memanggil ibunya. "Ibu, lihatlah, aku mengundang dokter Chen untuk datang ke sini," sembari dengan kemunculan ibunya. Ia segera mendesaknya masuk karena wanita itu khawatir bahwa kondisi suaminya tidak akan bertahan lama. Sembari mengarahkan dokter Chen masuk, wanita itu menceritakan kondisi suaminya. Pria itu jatuh sakit sejak 2 hari yang lalu, namun kondisinya dengan sangat cepat menurun. Pria tua itu terbaring di tempat tidurnya dengan wajah pucat dan juga mulut yang terbuka lebar, bahkan matanya terbelalak. Dokter Chen mendekat untuk memeriksa keadaan pria tua itu. Ia memutar matanya panik dan terus-menerus berteriak. "Sakit sekali, mereka merangkak di seluruh tubuhku. Tolong bunuh aku sangat tak tahan." Sehelai selimut menutupi tubuh pria tua itu, jadi ia tak tahu apa masalahnya. Dokter Chen memutuskan untuk datang dan memeriksa apa yang ada di bawah selimut itu. Tetapi ketika ia mendekat, pria tua itu bereaksi terhadap Dokter Chen dan langsung mendorongnya. Sepertinya penyakit itu telah membuat pria itu panik dan tidak lagi sadar akan sekelilingnya. Tetapi dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, Dokter Chen meyakinkan pria itu untuk diperiksa. Meskipun untuk mengikuti perintah Dokter Chen, pria itu terlihat tidak nyaman dan juga takut. Begitu mengangkat selimut, Dokter Chen bingung dengan kondisi pria tua itu. Perut pria itu tampak sangat menonjol. Tiba-tiba saja pria tua itu berteriak kesakitan seolah-olah bergerak saja dapat menyiksa tubuhnya. Dokter Chen sekarang tampak memahami kondisi pria tua itu. Jadi ia memberitahu putra dan juga istri pria tua itu untuk memeganginya erat-erat. Keduanya bekerja sama untuk memegangi tubuh pria tua itu meskipun ia memberontak kesakitan. Setelah pria itu dipegang erat-erat, Dokter Chen membuka kancing baju pria itu, memperlihatkan perutnya yang kencang dan bengkak, penuh dengan urat dan juga darah. Lalu sekarang dokter melihat serius ke arah perut yang besar dan juga menonjol itu. Dari apa yang terlihat seperti urat, semuanya tampak bengkak dan besar di perut pria tua itu. Tapi anehnya urat ini bisa bergerak atau lebih tepatnya tampak seperti cacing atau parasit di dalam tubuh pria itu. Dokter Chen tampaknya mengerti apa masalahnya. Ia berbalik untuk mengambil jarum akupuntur di dalam kotak. Jarumnya panjang dan juga tajam, tetapi Dokter Chen percaya bahwa mereka bisa menyelamatkan pria tua itu. Dokter Chen diam sejenak kemudian memulai perawatannya. Jarum akupuntur ditusukkan ke dalam perut pria tua itu secara berurutan. Dokter Chen sangat ahli dalam metode akupuntur ini. Setelah beberapa saat, semua jarum akupuntur telah dimasukkan ke dalam perut pria tua itu. Dan hal-hal yang nampak seperti cacing juga berhenti bergerak. Dan beberapa menit kemudian mereka menghilang sepenuhnya. Cacing parasit itu tidak lagi terlihat di perut pria tua itu. Dan sekarang ia mulai tenang. Rasa sakit yang ia rasakan berkurang dan ia bisa beristirahat untuk sejenak. Pemuda itu tampak sangat khawatir tentang ayahnya. Ia buru-buru bertanya kepada Dokter Chen tentang penyakit apa yang menimpa ayahnya. Dokter Chen tidak dapat berbicara langsung tentang penyakit itu saat ini. Tetapi ia mulai belajar lebih banyak tentang penyakit yang menimpa pria tua itu. Dokter Chen berkata kepada putranya, "Ayahmu telah terinfeksi semacam parasit beracun. Jika dibiarkan lebih lama, itu akan memakan semua organ dalamnya. Situasinya sangat mengerikan." Pemuda itu bertanya kepada Dokter Chen apakah ayahnya dapat disembuhkan. Istrinya juga mengatakan bahwa suaminya tiba-tiba saja berubah semenjak beberapa hari yang lalu setelah ia memotong rumput untuk hewan ternak. Dan sejak itulah ia mulai merasakan sakit. Dokter Chen yang mendengar itu segera bertanya di manakah lokasi padang rumput yang didatangi pria tua itu. Dan ia ingin mereka membawanya ke sana untuk memeriksa sesuatu. Sesuai dengan deskripsi ibunya, pemuda itu juga tahu di mana lokasi yang dimaksud. Saat hari mulai gelap, pemuda itu mengantarkan Dokter Chen ke lokasi yang dimaksud. Lokasi itu memang agak jauh dari rumah, jadi mereka harus rela berjalan beberapa ratus meter. Di jalan, pemuda itu masih tidak mengerti apa hubungan penyakit ayahnya dengan rumput liar. Tetapi Dokter Chen masih tidak menjelaskan apapun. Dia memiliki kesimpulannya sendiri. Setelah berjalan cukup jauh, pemuda itu mengatakan bahwa mereka akan segera sampai. Mereka hanya harus berjalan ke balik tebing kemudian mereka akan sampai. Ketika sampai di sana, Dokter Chen merasa heran dan juga takut.
Tampaknya kecurigaannya memang benar. Di depan mereka ada padang rumput liar setinggi orang dan tampak seperti rumput liar pada umumnya. Dokter dan juga pemuda itu mulai berjalan mendekati area rumput. Dr. Chen sangat waspada, tetapi pria itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dr. Chen berjalan dan melihat sekeliling. Sepertinya ia sedang mencari sesuatu. Dan akhirnya ia menemukan sesuatu yang dicari. Menyadari bahwa mereka telah pergi cukup lama dari rumah. Dan pergi dengan dokter yang sangat pendiam tanpa memberitahu kondisi ayahnya. Membuat pemuda itu mulai khawatir. Pada titik ini Dr. Chen mulai menjelaskan apa penyebab parasit itu muncul di tubuh ayahnya. Mereka menginfeksi dan menghisap darah dari lemak perut ayahnya. Parasit itu lahir dari cacing aneh yang hanya berkembang biak di rumput liar seperti ini. Setelah itu Dr. Chen mulai mengobrak-abrik tas peralatannya. Pemuda itu masih tidak mengerti apa yang akan dilakukan Dr. Chen. Kemudian Dr. Chen memberikan pemuda itu selembar kain tebal yang tampaknya dijahit dengan banyak lapisan. Kemudian keduanya mulai mendekati rumput liar dan Dr. Chen akan melakukan sedikit eksperimen. Hal itu ia lakukan untuk memastikan dan juga menemukan obat yang cocok untuk pasiennya. Setelah beberapa saat mencari, Dr. Chen menjulurkan tangan dan mengambil cabang pohon yang tumbuh di antara rumput liar itu. Memang jika melihat dengan mata telanjang akan sulit untuk membedakan tanaman ini di antara rerumputan yang lain. Bahkan pemuda itu sangat terkejut. Dokter itu mengangkat kemudian menyuruh pemuda itu untuk melihat lebih jelas ke arah cabang itu. Di atas daun-daun itu terdapat butiran kecil yang merupakan telur parasit. Pada saat ini pemuda itu mulai takut, tetapi ia masih ingin tahu apa itu. Ia mengikuti perintah Dr. Chen kemudian melihat lebih dekat. Memang di atas permukaan daun itu terdapat butiran kecil berwarna putih seputih butiran beras. Ketika mencoba untuk melihat lebih dekat lagi, pemuda itu menyadari bahwa itu adalah telur yang ditutupi selaput tipis seperti jaring laba-laba. Pemuda itu bertanya-tanya bagaimana mungkin benda sekecil ini dapat membuat penyakit yang begitu mengerikan. Dr. Chen tidak banyak menjelaskan. Ia hanya meminta pemuda itu untuk melihat dengan lebih baik. Apa yang akan ia lakukan selanjutnya? Dr. Chen merogoh sakunya kemudian mengeluarkan sebuah botol kecil. Kemudian ia memberikannya kepada pemuda itu lalu menyuruhnya untuk mengoleskannya ke kepala dan juga tangannya. Obat ini akan membantu mengusir serangga bahkan lava ataupun parasit yang menyerang tubuhnya. Setelah itu Dr. Chen masuk jauh ke dalam rumput seperti ia sedang mencari sesuatu. Rumput di sekitar sini lebih tinggi daripada orang dewasa. Jadi ada banyak potensi bahaya. Pada akhirnya Dr. Chen telah menemukan sesuatu yang penting yang akan membantu menyembuhkan pria tua itu. Setelah mengeluarkan tangan untuk mengambil cabang pohon, Dr. Chen menunjukkannya kepada pemuda itu. Ada banyak buah kecil berwarna ungu di cabangnya yang tampak sangat aneh. Dr. Chen mengeluarkannya di depan pemuda itu kemudian menyuruhnya untuk mencari lebih banyak. Buah seperti ini tumbuh di tempat yang sama seperti tempat parasit itu bertelur. Dr. Chen menyuruhnya untuk melihat dengan hati-hati dan memilih banyak buah untuk dibawa pulang untuk menyelamatkan ayahnya. Keduanya mulai berpencar dan mencari lebih banyak buah aneh itu yang hanya tumbuh di antara padang rumput ini. Dan hanya buahnya yang mampu membunuh parasit itu. Hanya dalam sekejap keduanya mampu memetik banyak buah. Setelah keluar dari gulma, Dr. Chen tiba-tiba saja mengeluarkan pisau kecil kemudian membuat sayatan kecil di jarinya. Pemuda itu sangat terkejut, tapi ia masih memperhatikan Dr. Chen. Kemudian tetesan darah itu jatuh langsung mengenai daun yang terdapat telur larva. Saat ini pemuda itu meletakkan daun di atas kain yang ia pegang dengan kedua tangannya. Entah apa yang terjadi selanjutnya membuat ia sangat ketakutan. Setelah tetesan darah meresap ke kantung telur, mereka tampaknya mulai bergerak dari dalam telur. Makhluk aneh yang tampak seperti cacing kecil itu langsung memecahkan telurnya untuk keluar. Pada awalnya mereka hanya lebih besar dari seutas benang. Tetapi setelah mereka menghisap semua darah yang ada di daun, mereka berubah menjadi lebih besar. Secara bertahap ukuran mereka berubah menjadi lebih besar dan lebih besar. Dan dalam sekejap mata hampir memenuhi seluruh kain. Pemuda itu menahannya dan membuat ia ketakutan. Pada saat itu Dr. Chen mengambil buah ungu yang baru saja ia petik. Dengan hati-hati ia meremas buah itu dan mengeluarkan cairan berwarna ungu. Dan setelah itu ia langsung meneteskannya ke parasit itu. Dan secara ajaib cairan berwarna ungu dari buah liar itu mulai bekerja. Parasit beracun itu mulai menggeliat kesakitan kemudian layu dan mati. Pemuda yang melihat itu sekarang mulai mengerti apa yang ingin dikatakan Dr. Chen. Tiba-tiba saja Dr. Chen mulai memikirkan sesuatu. Dia melirik ke padang rumput itu kemudian berpikir sejenak. Tetapi sekarang hari mulai gelap dan mereka harus segera pulang. Dan tak lupa juga mereka membawa setumpuk buah liar. Dr. Chen juga bertanya ke pemuda itu apakah padang rumput ini dimiliki oleh seseorang. Karena Dr. Chen khawatir jika terus dibiarkan seperti itu akan ada korban lain yang berjatuhan. Rumput yang tumbuh di sini sangat berbahaya. Jadi Dr. Chen bertanya dengan sangat hati-hati. Tetapi karena kondisi pria tua itu sangat kritis, mereka tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Keduanya pulang dengan cepat untuk mengobati pria tua itu. Sesampainya di rumah pemuda itu, Dr. Chen memberikan seikat tanaman kepada ibunya. Lalu menyuruhnya untuk mengambil baskom.
kemudian meremas semua sari buah liar itu ke dalamnya. Setelah meremas semua sarinya, kemudian Dr. Chen mencabut semua jarum akupuntur dari perut pria tua itu. Baskom itu telah terisi penuh dengan cairan berwarna ungu. Kemudian Dr. Chen menyuruh wanita itu untuk mengambil handuk basah dan diusapkan ke seluruh tubuh suaminya. Metode ini akan menyebabkan rasa sakit pada parasit. Hal ini bertujuan untuk memaksa parasit itu keluar dari tubuh pasien. Mengikuti instruksi dari Dr. Chen, wanita itu langsung menyeka seluruh tubuh suaminya. Kemudian mereka menunggu beberapa menit agar cairan itu meresap ke kulitnya. Beberapa menit kemudian saatnya tiba. Dr. Chen bersiap dengan pisau bedah kecilnya. Ia membuat luka panjang di pergelangan tangan pria tua itu. Ini akan menjadi jalan bagi parasit untuk melarikan diri. Dan setelah cairan ungu itu menembus ke dalam kulit, parasit itu mulai bereaksi dan terus menggeliat di bawah kulit pria tua itu. Mereka merangkak dan tampaknya mencari jalan keluar. Pemandangan itu sangat mengerikan. Menyaksikan apa yang terjadi di depan matanya membuat wanita itu ketakutan. Ia bertanya-tanya apakah suaminya bisa bertahan. Melihat bahwa Dr. Chen mencoba hal yang terbaik untuk menghiburnya, semuanya akan segera teratasi. Pada saat ini seluruh parasit mulai muncul di tubuh pria tua itu. Ternyata mereka telah berkembang biak dan menjadi lebih banyak di dalam perutnya. Dan sekarang semuanya mencoba merangkak keluar. Pada akhirnya parasit-parasit itu menemukan luka di pergelangan tangannya. Jadi mereka mulai membuat jalan mereka ke sana. Dan dalam sekejap mereka mulai keluar dari dalam luka itu. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Parasit panjang seperti cacing berdesakan untuk keluar dari tubuh pria tua itu. Sekilas parasit itu tampak gemuk dan juga merah. Tampaknya mereka telah menyedot banyak darah dari tubuh pria tua itu. Dan hanya dalam beberapa menit semua parasit itu keluar dari mulut luka. Di bawah lantai Dr. Chen juga menyiapkan baskom berisi cairan ungu. Jadi mereka langsung jatuh ke dalamnya. Cairan ungu itu mulai bekerja dan langsung membunuh parasit gemuk itu. Mereka layu dan membusuk total. Hanya menyisakan bau busuk yang menyengat seperti bau kion. Setelah semua parasit itu keluar, tubuh pria itu mulai kembali normal. Dr. Chen berbalik kemudian memberitahu keduanya bahwa pria tua itu telah keluar dari bahaya. Dr. Chen juga menyarankan beberapa hal lagi untuk merawat pria tua itu. Dan setelah beberapa hari beristirahat dia pasti akan kembali pulih. Setelah itu Dr. Chen berpamitan kepada keluarga lelaki tua itu karena ia harus mengatasi sesuatu yang penting. Karena sebenarnya ia telah merencanakan sesuatu. Dr. Chen memutuskan untuk mengakhiri masalah ini. Untuk mencegah banyak orang yang akan dirugikan oleh parasit beracun ini. Pada malam hari Dr. Chen berjalan sendirian mendatangi padang rumput yang ia datangi sore tadi. Ia mulai menyalakan api dan membakar semuanya. Ia berharap bahwa tidak ada lagi orang yang akan terinfeksi parasit beracun ini. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.